تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Baik, kaidah yang kedua, al-yakinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidaklah hilang dengan apa? Dengan keraguan. Baik. Dalil tentang kaidah ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Syukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yukhayyalu ilayhi annahu yajidu syai'a fi shalat. Faqala la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diadukan kepada Nabi, atau kata Abdullah bin Zaid, diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki. Lelaki ini dihayalkan pada dirinya ada sesuatu di perutnya pada saat dia sholat. Maka apa kata Nabi? La yansarif, jangan dia tinggalkan sholatnya. Hatta yasma'a sautan, sampai dia mendengar suara, aw yajida rihan, atau dia mencium bau. Ya, ini dalil tentang wajibnya dia yakin. Dia sekarang di posisi sholat, ya. Sudah dalam keadaan berwudu, bertaharah di posisi sholat. Dia ragu keluar sesuatu dari perutnya atau tidak. Berarti yakinnya adalah dia di atas taharah, syah untuk sholat. Yang diragukan apa? Yang diragukan dia berhadas, kan begitu? Maka Nabi hukumnya jangan dia pergi. Kalau jangan dia pergi, artinya dia tetap sholat. Ini yakinnya dia di atas apa? Taharah. Ya. Yakin tak boleh dia tinggalkan. Kapan dia tinggalkan? Kalau dengan sesuatu yang meyakinkan juga, bukan hal yang meragukan. Karena itu kata Nabi, jangan dia pergi meninggalkan sholatnya sampai dia mendengar suara. Ya. Kalau misalnya dia dengar suara, yakin atau tidak? Hah? Yakin kan? Atau dia cium baunya? Ini yakin atau tidak? Yakin. Kan begitu? Ya. Dan maksudnya di sini tidak mesti dia harus mendengar suara, harus mencium baunya. Tapi maksud yang diinginkan dia yakin ada yang keluar. Dia yakin ada yang keluar. Tapi Nabi memberikan ketentuan bagaimana yakinnya tersebut. Baik. Maka ini diantara dalil untuk kaidah ini. Iya. Dalil untuk kaidah tersebut. Dan diantara dalil untuk kaidah juga adalah tentang hukum di pembahasan hewan buruan. Ya, hukum di pembahasan hewan buruan. Jadi pembahasan hewan buruan itu ada beberapa hadits. Kalau seorang melepas misalnya hewan pemburunya, hewan pemburu itu boleh anjing, boleh misalnya burung elang, ya, hewan-hewan yang jarih, dia bisa melukai dan membunuh hewan tersebut dengan kukunya atau dengan taringnya. Iya, dengan taringnya. Itu jawarih namanya. Nah, hukum misalnya kalau dia lepas misalnya burung elangnya, atau dia lepas misalnya anjingnya, ya, terus diketemukan anjing ini di dekat hewan buruan sudah mati. Tapi ternyata ada anjing lain di situ. Ada anjing lain di situ. Iya. Maka ini hukumnya apa? Hewan buruannya? Hukumnya tidak boleh dimakan. Hukumnya tidak boleh dimakan. Sebab tidak tahu yang mana yang membunuhnya. Anjing terlatih ini atau anjing liar yang hadir di situ. Tidak diketahui yang mana yang membunuhnya. Jelas ya? Makanya dalam hal yang seperti itu, asalnya hewan itu dia belum disembelih, kan asalnya begitu, itu yang meyakinkan. Jadi kalau dia yakin ini yang membunuh, itu baru yakin namanya. Begitu ada anjing lain, ini namanya meragukan. Maka ini kaidah al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidaklah hilang dengan apa? Tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Baik.
Yakin artinya dia tetap di atas suatu. Itu namanya yakin. Iya, yakin itu lawan daripada ragu. Ya, jadi kalau dia mantap sesuatu itu namanya yakin. Kalau dia bimbang, kebimbangan itu ada beberapa macam. Ada kebimbangan yang dia punya dugaan besar. Nah, dugaan besar ini bisa masuk ke yakin juga. Ya. Ada kebimbangan dia tidak bisa menentukan mana yang kuat, mana yang benar. Maka ini namanya ragu. Iya, ini namanya ragu. Dan ada dia bimbang antara A dan B, tapi kemungkinan si A itu sangat lemah sekali. Ini namanya waham. Ini masuk juga di ragu, tidak bisa menghilangkan keyakinan. Iya. Karena itu kalau misalnya orang ragu, ada dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, dia ragu, apakah dia sholat sudah 3 rakaat atau 4 rakaat? Maka dia ambil yang mana? 3 atau 4? Kenapa 3? Karena yang meyakinkan adalah apa? 3. Yang meragukan adalah 4. Maka diambil yang meyakinkannya. Sama kalau dia tawaf di Ka'bah. Tawaf di Ka'bah berapa kali? 7 putaran kan? Di putaran yang kelima dia ragu, ini sudah kelima atau keenam? Dia ragu, tidak bisa menentukan. Berarti yang dia pegang itu putaran yang keberapa? Putaran yang kelima, sebab itu yang meyakinkan. Sama di sa'i. Ya. Sa'i dia ragu, ini sudah putaran keempat atau putaran keenam. Kenapa saya bilang 4 dan 6? Ya, sebab keraguan di situ. Kalau 4, 5 kan orang bisa tentukan, dia lihat aja. Ya, ini Safa Marwah kan? Baik. Tapi kalau antara 4, 6, yang meyakinkan adalah apa? Adalah 4. Nah, begitu seterusnya. Baik. Dan ini dari kaidah-kaidah besar mencakup di dalam banyak pembahasan. Iya. Saya beri contoh-contoh pembahasannya terkait dengan kaidah ini. Nah, misalnya ada sungai yang mengalir. Sungai yang mengalir. Kemudian terjadi perubahan di air sungai ini. Perubahan dari warnanya ke baunya, rasanya terjadi perubahan. Iya. Nah, kalau dipastikan yang merubahnya adalah najis, berarti itu dihukumi sebagai apa? Air najis. Tapi kalau misalnya dia bercampur dengan sesuatu, ada yang najis, ada yang suci. Sekarang apa yang dipegang di sini? Hukum asalnya dia adalah apa? Suci. Yang meragukan adalah apa? Najisnya. Maka yang dipegang adalah sucinya, yang meragukannya dibuang. Ya. Yang meragukannya dibuang. Baik, itu kaidahnya. Ya. Contoh lain. Contoh lain di pembahasan akidah. Asalnya seorang muslim itu, kalau dia sudah tetap keimanannya, keislamannya, maka tidak bisa dikeluarkan dari keislaman kecuali dengan hal yang meyakinkan. Ya. Kecuali dengan hal yang meyakinkan. Karena itu kalau misalnya ada yang berucap kekafiran atau kalimat kufur, ya, maka harus dipastikan terpenuhi padanya syarat-syarat pengafiran dan hilang darinya penghalang-penghalang. Baik, ini contoh disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Agar supaya bisa diketahui ya bagaimana pentingnya menggunakan kaidah ini, al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak hilang dengan apa? Dengan keraguan. Tidak hilang dengan keraguan. Iya. Baik. Kalau misalnya di dalam sebuah masjid ada satu tempat najis, dia diberitahu di masjid itu ada anak kecil, dia kencing di masjid. Dia tidak tahu di mana anak kecil itu kencing. Ya. Jelas ya? Terus dia ingin sholat di masjid. Ya, dia sholat di mana saja, khawatir itu tempat yang apa? Dikencingi oleh anak kecil tersebut. Ya, maka di posisi yang seperti ini,
yang meyakinkan adalah apa? Masjid itu adalah apa? Suci. Nah, ajarnya najis itu adalah meragukan. Ya. Maka dia sholat di mana saja itu syah. Sholat di mana saja adalah syah. Baik. Dan ini kaidah besar ya, kaidah besar. Cabang-cabangnya banyak. Ya. Banyak cabang yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan kaidah ini. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidaklah hilang dengan apa? Tidaklah hilang dengan keraguan. Dan ini saya tidak sebutkan ya semua dalil-dalil yang terkait dengan kaidah ini. Di antara cabang kaidah ini, ya para ulama memetik kaidah yang lain. Al-aslu baqa'u makan ala makan. Asalnya tetapnya sesuatu itu di atas keadaannya semula. Iya. Asalnya tetapnya sesuatu itu di atas keadaannya semula. Iya. Baik. Jadi kalau ada sesuatu asalnya dia suci, diragukan jatuh najis atau tidak, maka asalnya dia di atas apa? Kesucian. Itu asal. Ya, itu asal. Dan dibangun di atas kaidah ini juga ada namanya bara'atud dhimmah. Bara'at dhimmah. Asalnya seseorang itu tidak ada tanggung jawab apapun di pundaknya. Iya. Asalnya begitu. Tidak ada suatu apapun yang merupakan tanggung jawab di pundaknya. Kecuali kalau ditetapkan dengan dalil bahwa dia ada tanggung jawab, maka barulah keluar dari asal tersebut. Iya. Juga diantaranya kaidah umum al-aslu fil asya al-ibahah. Asal di dalam perkara-perkara yang merupakan makan, minum, ya. Asalnya adalah apa? Asalnya adalah boleh. Kecuali apa yang diharamkan oleh dalil. Nah, ini berpegang dengan kaidah yakinnya makanan, minuman asalnya semuanya dihalalkan. Itu yang yakinnya. Dia diharamkan harus ada dalil yang meyakinkan baru boleh diharamkan. Jelas ya? Nah, sama dengan terkait dengan kehormatan. Al-aslu fil abdha at-tahrim. Asal dalam kehormatan terkait dengan perempuan, ya. Asal yang terkait dengan kemaluan itu asalnya adalah haram. Tidak boleh dihalalkan kecuali dengan hal yang meyakinkan. Dengan perkara yang apa? Meyakinkan. Iya. Kemudian di antara kaidah juga la ibrata bitawahhum. Tidak dianggap sesuatu itu yang sifatnya waham. Hanya sekedar sangkaan saya. Hanya sekedar apa? Sangkaan. Nah, sangkaan-sangkaan ini subhanallah yang menjadi sumber malapetaka di masa ini. Ya. Apalagi dengan media-media ini. Ya, kalau dulu itu orang berdosa biasanya kalau dia berucap mencela. Ya, kalau sekarang dia hanya pakai dua jarinya ini, pencet sana sini. Nah, ini kadang lebih sadis daripada mulutnya, nasallallahu alaihi di masa sekarang. Ini penyebaran hoax, penyebaran berita dusta, ya. Hal-hal yang meragukan, tidak meyakinkan, kalimat yang tidak jelas, tidak boleh disebarkan. Itu prinsip di dalam agama. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau datang kepada kalian seorang fasik membawa berita, maka minta kejelasan. Dalam sebuah bacaan fatathabbatu, maka cross check, ya, berita yang dia bawa tersebut, diperiksa ulang, dipastikan. Di dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-nar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib." Sungguhnya seorang lelaki, dia kadang berbicara dengan sebuah kalimat, dia tidak perjelas kalimat tersebut, maka kalimat ini menyeret dia ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Satu kalimat ya, dia tidak perjelas. Iya. Maka kalimat itu menyeret dia ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Baik. Ini
semuanya dibangun di atas kaidah. Ini kaidah dasar. Baik. Sebagaimana pada akad, asalnya dalam akad itu adalah as-sihah. Asalnya akadnya benar, syah. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa itu tidak diperbolehkan. Iya. Dan diantara kaidah juga yang dipakai al-aslu hamlul kalam ala zahiri. Asalnya dibawakan pembicaraan itu pada zahirnya. Ya. Itu asalnya. Jadi kalau dia berkata misalnya, hati-hati, ada singa. Asalnya singa yang diinginkan apa? Binatang buas, kan begitu? Ya. Tapi kalau orang sudah lari, baru dia katakan, oh bukan singa itu yang saya maksud. Yang saya maksud si fulan pemberani itu. Ya. Jadi ini dia pakai kinaya kan? Untuk si fulan. Nah, itu tidak ada irinya. Maka asal dalam penggunanya kalau dia bilang singa, itu adalah apa? Binatang buas. Kecuali kalau dia berkata, saya melihat singa sedang khutbah. Nah, ini memang bisa dipahami sebab ada indikasi. Mana pula ada singa bisa khutbah, kan begitu? Binatang buas itu hanya ibarat untuk orang yang pemberani, dia berkhutbah. Nah, itu ada indikasinya. Tapi kalau asal pembicaraan itu diarahkan kepada mana asalnya? Iya. Mana zahirnya? Iya. Jadi kalau dia berkata ini rumah, iya, dia punya rumah. Dia berkata kepada si fulan, ini rumah saya hadiahkan untuk kamu, atau saya hibahkan untuk kamu. Setelah dia tanya mana? Bukan rumah ini yang saya maksud. Ya. Maksudnya rumah-rumahan ini di dalamnya dia tunjuk. Ya. Nah, itu tidak boleh ya, sebab dia asalnya sudah berkata rumah. Rumah itu yang dimaklumi adalah rumah yang benar yang ditinggali. Kan begitu. Nah, ini semuanya diperlukan ya. Dan ini hal-hal yang seperti ini kembali ke urusan pengadilan nanti, masalah talak, masalah perceraian, ini yang menggunakan kata apa. Jadi kalau misalnya ada suami berkata kepada istrinya, pulang saja kamu ke rumah orang tuamu. Ya. Silahkan kamu kembali ke ibumu. Ya. Baik. Nah, ini harus diperjelas ucapannya apa. Ada kaitannya tadi dengan al-umur bimaqasidiha. Ada kaitannya. Ya. Sebab orang yang mengucapkannya itu mungkin kembalilah ke ibumu, ya pulang sana liburan, apa kan begitu. Dan mungkin maksudnya dia ceraikan, kamu pulang, tidak usah tinggal di sini. Ya. Maka hal-hal yang seperti ini ketika diukur, kadang dilihat apa zahirnya. Ini dipakai kaidah al-yakin la yazulu bisyak. Ada cabang-cabangnya di dalam penggunaan. Iya, ada cabang-cabangnya di dalam penggunaan. Baik. Nah, jadi ketika kaidah-kaidah yang seperti ini itu dipahami dengan baik oleh seorang muslim dan muslimah, maka itu akan membuat dia tentram di dalam hidupnya. Iya. Membuat dia tentram di dalam hidupnya. Ya. Gampang menilai perkara-perkara itu. Gampang menilai perkara-perkara tersebut. Iya. Apalagi sekarang ini ya, misalnya anak-anak muda yang sering dipanas-panasi oleh sebagian orang, melakukan aksi-aksi yang mereka katakan ini aksi jihad, ya. Ini aksi membela Islam dan sebagainya. Nah, ini semuanya harus dia dudukkan dulu perkaranya. Kalau ditimbang dengan 5 kaidah ini akan kelihatan jelas nanti. Dia tahu 5 kaidah, itu akan terang masalah. Akan terang apa? Masalahnya. Ya. Dia bisa menilai perkara-perkara itu. Baik. Nah, kita sudah bahas sekarang 2 kaidah. Kaidah al-umur bimaqasidiha. Pertama dilihat apa maksudnya di belakang hal tersebut. Iya. Terus yang kedua, ini kaidah yang kita bahas sekarang. Al-yakin la yazulu bisyak. Hal-hal yang meyakinkan, itu jelas. Iya. Perkara yang meyakinkan. Baik. Ya kalau misalnya ada yang di dalam negara ini, ya, dalam negara ini mengatakan ada pimpinan negara lain, ada imam lain yang kita baiat, ini diterima atau tidak? Yang meyakinkan itu adalah pimpinan negara yang sudah ada, itu yang meyakinkan.
Jelas ya? Itu yang meyakinkan. Karena itu Imam Ahmad ketika beliau ditanya, apa ukuran seseorang itu jadi kepala negara? Ukurannya kamu masuk di dalam sebuah negara, kamu tanya kepada penduduk negara siapa pimpinanmu, semuanya menunjuk ke sana, itulah pimpinan negara namanya. Jadi kalau kita di Indonesia ini, kepala negara kita siapa? Hah? Kan Bapak Joko Widodo, kan begitu? Semua orang akan menunjuk ke sana. Ya. Dan itu imam namanya, imam kaum muslimin di Indonesia, bahasa lainnya. Ya. Amirul Mukminin, bahasa lainnya. Ini kalau kita pakai bahasa-bahasa apa? Bahasa-bahasa syariat. Baik. Jadi kalau ada yang mengangkat dirinya sebagai imam selain daripada itu diterima atau tidak? Nah, ini kaidahnya. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Akan datang lagi kaidah yang ketiga nanti. Apa kaidah berikutnya nanti saya akan terangkan. Ad-darar yuzal, bahaya itu harus dihilangkan. Akan datang. Salah satu dari bentuk bahaya yang seperti ini, kalau datang seseorang ingin menggugat penguasa yang sudah ada. Kata Nabi SAW dalam hadits riwayat Muslim, "Man atakum wa amrukum jami' ala qalbi rajulin wahidin yuridu an yashqa asal muslimin fadribu unuqal akhir minhuma kainan man kan." Siapa yang mendatangi kalian sementara kalian itu bersatu di bawah pimpinan seorang pemimpin, orang yang datang terakhir ini ingin memecah belah kaum muslimin, maka kata Nabi, penggal leher orang yang terakhir datang, siapapun dia. Siapapun dia. Nah, kalau mau berbicara nas-nas syariat, itu nas-nasnya. Ya. Itu nas-nas syariat. Jelas ya? Jangan mengajak orang membangkitkan semangatnya, ya, tapi ujung-ujungnya ada udang di belakang batu. Ya. Nggak boleh seperti itu ya. Seorang itu harus jujur. Apalagi dia hidup di tengah umat Islam. Dia harusnya sayang kepada saudara-saudaranya kaum muslimin. Jangan dia menjadi sebab terjadinya pertumpahan darah, menjadi sebab terjadinya kekacauan, menjadi sebab hilangnya ketentraman dan keamanan. Gara-gara secuil kekuasaan yang ingin dia raih, dunia yang hina, dia mau layangkan banyak nyawa dari kaum muslimin. Ya. Ingin diulangi lagi kejadian tahun 98? Ya, cukuplah. Seorang muslim itu kata Nabi SAW, la yuldagul mu'min bijuhrin wahidin marratain. Seorang muslim tidak jatuh di dalam lubang binatang buas sebanyak 2 kali. 1 kali saja. Sudah pernah dapat pahitnya 1 kali, sudah, itu pelajaran. Sepanjang dia hidup. Iya. Pelajaran sepanjang dia hidup. Dan belum pernah ada di dalam sejarah umat ini, semenjak Rasulullah SAW diutus hingga hari ini, ada kaum yang kudeta terhadap pemerintahnya, belum pernah ada sejarahnya membawa kebaikan untuk masyarakatnya. Itu belum ada di dalam catatan sejarah. Iya. Jadi dari sisi dalil Al-Quran itu mengharamkan, dari sisi kenyataan sejarah sudah mencatat pahitnya, maka harusnya kita lebih berakal untuk hal tersebut. Nah, ini makna seorang berpegang di atas kaidah. Hidupnya itu menjadi tenang. Ya, ketika ada masalah-masalah tertentu, dia jeli di dalam melihat. Ada pijakan, beda dengan orang yang tidak ada pegangannya. Ya, dia diajak kemana saja, ada angin ke timur, ya, misalnya dia ikut juga ke timur. Ada ke barat, dia juga ingin ikut ke barat. Nah, seperti itu seorang muslim. Seorang muslim itu dia teguh, tegar di atas pendidikan, di atas pendiriannya. Itulah sifat seorang muslim. Baik.